Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat sehingga pada pagi hari ini dan hari ini pun kita dapat melaksanakan sahur, nikmatnya sahur bagi yang melaksanakan dan bisa melaksanakan sholat subuh bersama bagi yang melaksanakan. Kemudian yang kedua, sholat dan salam kita serahkan kepada junjungan Nabi kita, uswatun hasanah kita, yaitu beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sahabat beliau tersampaikan kepada keluarganya, sahabatnya, para tabiin, dan semoga tak lupa tersampaikan kepada kita semua, umatnya yang dinanti-nantikan oleh sahabat beliau di yaumul akhir nanti. Oke, kita bisa berkumpul lagi untuk tafsir kajian tadabbur pada pagi hari ini. Langsung saja tanpa mengurangi waktu untuk kajian tadabbur Quran tafsir Ismaili yang insya Allah akan dipandu sama Ustadz Muhammad Haris Lutfi. Untuk Ustadz Muhammad Haris Lutfi, kami persilahkan. Nah, cek suara bisa terdengar jelas? Sudah bisa. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin thumma amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita berkaitan dengan tafsir ijmali, ya, tafsir ijmali atau tafsir global dalam rangka membantu kita semuanya untuk mentadabburi dan juga memahami Al-Qur'an. Dan harapan kita dari pengajian ini adalah Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu ilmu dan juga pintu kemudahan, sehingga dengannya kita lebih mudah lagi ketika kita hendak mentadabburi Al-Qur'an. Karena di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tersebut kepada kita itu bukan hanya sekedar dengan untuk membacanya, namun yang di sini adalah untuk mengkajinya, yaitu untuk mentadabburinya, untuk memahaminya. Nah, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala memulai juz 4 ini dengan surat Al-Imran, ya, surat Ali Imran, bukan surat Ali Imran, akan tetapi surat Ali Imran. Dan Allah Subhanahu wa taala dan kita insyaallah akan memulainya dari ayat 102 sampai dengan 112, di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru kita selain untuk bertakwa dan menyeru kita untuk bersatu di atas agama Allah, memerintahkan kita untuk bersatu di atas tauhid, yaitu di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana poin yang tertera di sini, bahwasanya yang pertama Allah menyuruh kita agar bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Yang dimaksud dengan takwa, sebagaimana penjelasan ulama, itu ibarat ungkapan dalam bahasa Indonesia, yaitu sedia payung sebelum hujan, atau kita mengantisipasi segala sesuatu yang dapat menyebabkan Allah Subhanahu wa taala itu murka kepada kita. Itu adalah yang disebut sebagai takwa.
Maka dari itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ke-100 kedua, pada ayat ke-102 Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati, janganlah kematian itu datang kepada kalian kecuali apa? Illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang dapat membentuk manusia untuk bertakwa kepada Allah adalah persatuan umat di atas agama Allah. Ya, ingat, persatuan umat di atas agama, bukan di atas kepentingan-kepentingan duniawi yang hanya sementara. Yang mana dengan mengingat sebagaimana firman Allah di dalam ayat yang ke-123, wa'tasimu bihablillah, berpeganglah kalian dengan agama Allah. Yang ini berarti Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwasanya yang dapat menyatukan umat Islam itu adalah agama Allah. Ketika manusia berkumpul di atas kepentingan duniawi, maka persatuannya itu akan menjadi persatuan yang semu. Ya, ketika manusia dengan berbagai macam ideologi, dengan berbagai macam keyakinan, baik itu yang sesuai dengan keyakinan yang diakui oleh Islam maupun tidak, namun mereka berkumpul di atas, lalu mereka bersatu, tapi yang menyebabkan persatuan mereka adalah kepentingan duniawi, karena kekuasaan, karena harta, dan lain sebagainya, maka persatuan itu sifatnya adalah semu atau sementara. Sedangkan tatkala yang menyatukan kita adalah agama Allah, tatkala yang mempersatukan kita adalah Islam, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin persatuan tersebut. Kemudian hendaknya kita mengingat bahwasanya persatuan adalah nikmat, karena Allah taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingat, coba kalian ingat terus nikmat Allah terhadap kalian. "Idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum." Yang mana dulu kalian itu permusuhan. Dulu kalian itu tidak akur. Lantas kemudian Allah alafa baina qulubikum. Allah lembutkan hati kalian, Allah satukan hati kalian, sehingga itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kemudian dengan nikmat Allah kalian pun akhirnya menjadi bersaudara. Yakni ini yang diserukan kepada orang-orang yang beriman, di mana mereka sudah bersaudara dan persaudaraan mereka dibangun di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga diperintahkan, atau yang dapat menjaga persatuan ini, yaitu persatuan di atas agama, adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf adalah mengajak kepada kebaikan, nahi mungkar yaitu melarang dari kemungkaran, atau berarti saling nasihat menasehati. Sebagaimana ada pada ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadilah kalian itu umat yang mengajak kepada kebaikan. Ya, mengajak kepada kebaikan yang paling utama di sini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah mengajak manusia untuk tidak menyembah, tidak memberikan hak-hak Allah kepada selain Allah, yaitu kita memberikan hak-hak Allah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada selainnya. Ya, juga amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, nahi mungkar, melarang dari segala bentuk kemungkaran, dari segala bentuk kesesatan. Ini yang dapat membuat persatuan umat itu menjadi awet. Dan juga yaitu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling yaitu dengan cara mengajak kepada untuk senantiasa beriman kepada Allah, mentajdid atau memperbarui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya adalah jangan jadi seperti umat sebelum kita, yang justru ketika nabi-nabi mereka menyampaikan al-haq, ketika nabi-nabi mereka menyampaikan kebenaran, mereka justru terpecah belah. Bukan karena apa yang dibawa oleh nabi mereka, bukan, tapi karena mereka yang tidak bisa meninggalkan hawa nafsunya, karena mereka yang tidak bisa meninggalkan jiwanya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsunya ketimbang mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah
kita membahas tentang musuh dalam selimut, yaitu orang-orang munafikun. Di sini dijelaskan dari ayat 118 sampai dengan 120. Di mana di sini disebutkan bahwasanya seorang mukmin itu harus cerdas, harus selektif dalam memilih kawan dan juga lawan. Jangan sebagaimana kita harus selektif dalam memilih kawan, kita juga harus selektif dalam memilih lawan. Ya, jangan sampai terbalik, orang-orang yang mengajak kita kepada kemungkaran malah dianggap kawan, dan justru orang-orang yang mengajak kita kepada ketaatan malah kita anggap sebagai lawan. Lalu kemudian jangan tertipu oleh orang munafik yang selalu memberikan kesulitan. Maksudnya apa? Orang munafik itu orang-orang yang manis lidahnya, manis sikapnya, namun di balik itu mereka pasti menginginkan keburukan kepada kita. Itu adalah ciri khasnya orang-orang munafik. Yang mana di sini disebutkan, buat apa kita mencintai mereka? Buat apa kita itu loyal kepada atau senang kepada orang-orang munafik, ya, padahal sebenarnya mereka itu sangat membenci kita. Untuk apa kita itu seperti seolah-olah apa ya, kita seperti bersimpati kepada orang-orang munafik yang mana dia selalu menggerogoti kaum muslimin dari dalam, menggerogoti Islam dari dalam, padahal mereka itu sangat benci kepada kita. Sebagaimana dalam ayat ke-119 Allah Ta'ala berfirman, ha antum ulai tuhibbun wa la yuhibbunakum. Ya, kenapa kalian mencintai mereka sedangkan mereka tidak mencintai kalian? Kemudian juga di dalam ayat ke-120 mereka benci, yaitu di antara cirinya orang munafik adalah ketika kaum muslimin itu mendapatkan kebaikan, maka orang munafik pasti benci. Ya, orang munafik pasti benci. Dan ketika kaum muslimin mendapatkan kesulitan, maka mereka itu akan menjadi riang gembira, menjadi senang. Antum bisa lihat orang-orang yang banyak bicaranya di sosial media. Orang-orang yang selalu berkampanye atau mengajak manusia untuk membenci syariat Islam. Kita lihat ketika kaum muslimin mendapatkan apa yang mereka inginkan, mendapatkan kebaikan, lihat hasadnya mereka. Ya, lihat betapa besarnya hasad mereka. Mereka tidak ridho kalau kaum muslimin itu bersenang-senang atau berbahagia. Namun ketika kaum muslimin mendapatkan musibah, ketika kaum muslimin mendapatkan kesulitan, baik itu karena sifat sikapnya orang, atau karena sebab orang munafik, atau karena sebab dari orang-orang kafir, mereka subhanallah, atau mungkin karena beberapa oknum dari kaum muslimin, dari orang-orang fasik di antara mereka ketika kaum muslimin mendapatkan kesulitan, mereka baru seolah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, sangat senang sekali. Tidak usah disebut namanya, tapi antum sekalian sudah tahu siapa orang yang kita maksud. Kita tidak perlu bersimpati kepada mereka, dan juga kita tidak perlu menghabiskan waktu dengan mencela mereka atau dengan mempromosikan mereka secara gratis. Tidak perlu. Kalau perlu, biarkan orang-orang seperti mereka yang aktif di sosial media untuk menjelek-jelekkan syariat Islam, untuk membenci atau untuk menjatuhkan marwah dan kehormatan para ulama-ulama kaum muslimin, biarkan orang seperti mereka tertimbun di dalam tanah. Jangan malah dipromosikan secara gratis. Kalau perlu kita dapatkan postingan-postingan mereka yang berbahaya, kita blokir, kita laporkan, apa segala itu yang kita lakukan. Jangan malah disebarluaskan. Kecuali jika sudah terlanjur tersebar luas, lantas kemudian kita membutuhkan namanya counter, ya, untuk mengcounter pemikiran mereka yang berbahaya. Kemudian lalu bagaimana cara kita menghadapi mereka? Kunci menghadapi orang-orang munafik pun adalah sabar, takwa, yaitu takut kepada Allah. Sabar, kenapa sabar? Kalau kita tidak sabar, kita pasti akan melakukan hal-hal yang tidak dicintai oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah. Kenapa takwa? Karena dengan takwa kita lebih bijak di dalam melangkah. Kemudian kita yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin orang-orang seperti mereka tidak akan bertahan lama di muka bumi. Orang-orang yang selama ini selalu menjatuhkan marwah kaum muslimin, orang-orang yang selalu membenci syariat Islam, tinggal menunggu waktu, ya, sampai Allah binasakan mereka. Dan kuncinya adalah sabar, jangan terburu-buru. Kemudian selanjutnya adalah berbagai macam pertolongan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nah, berbagai pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin yang disebutkan di dalam surat Ali Imran. Yang pertama adalah dahulu ketika perang Uhud, ya, ketika dua kabilah yaitu Bani Salamah dan Bani Harithah, mereka itu hampir-hampir kabur dari peperangan, ya, karena ketimpangan jumlah, ketimpangan kekuatan, dan ketika itu kaum muslimin kalah strategi karena ketika itu kaum musyrikin Quraisy mereka memiliki seseorang yang memang sangat piawai dalam berperang, yaitu sahabat Khalid bin Walid ketika beliau belum masuk Islam. Hampir-hampir saja Bani Salamah dan Bani Harithah itu ciut, kemudian mereka hampir kabur dari peperangan. Padahal di dalam Islam kabur dari peperangan itu merupakan maksiyah. Kita tidak boleh kabur dari peperangan. Meskipun kita melihat dengan mata kepala sendiri teman-teman kita binasa atau teman-teman kita terbunuh dan lain sebagainya, kita tidak boleh sampai mundur. Tapi meskipun kita tidak boleh mundur, tidak boleh juga berbuat bodoh, ya. Tidak boleh berbuat bodoh sehingga kita malah mati konyol, ya. Bagaimana Allah membantu mereka, yaitu dengan cara Allah memberikan keteguhan di dalam hati mereka, sebagaimana ayat 122, idhammat ta'ifatani minkum antafshala, ketika hampir-hampir dua kelompok dari kalian itu gagal, maksudnya mundur dari peperangan, wallahu waliyuhum, Allah lah yang mengawasi mereka, Allah lah yang memberikan mereka keteguhan, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawakal di sini apa? Ketika kita sudah berdoa, kemudian kita sudah mengupayakan segala cara, barulah kemudian kita bersabar lalu bertawakal, menyerahkan sisanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita berusaha dan berdoa. Kemudian selanjutnya adalah pertolongan Allah dalam perang Badar. Sebagaimana dalam ayat ke-125, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ala in tasbiru wa tattaqu." Kalau kalian sabar, kalau kalian bertakwa kepada Allah, ya, ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum, Allah tambah jumlah kalian, ya, dengan malaikat bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin, ya, dengan jumlah atau dengan 5.000 malaikat yang akan menolong mereka, yang mereka itu dapat diketahui dengan tanda, ya. 5.000 malaikat datang ketika perang Badar untuk menolong kaum muslimin. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rasa takut dalam hati orang-orang kafir. Ini juga pertolongan dari Allah. Berikutnya adalah Allah memberikan ketenangan, dan saking tenangnya mereka diberikan rasa kantuk sehingga mereka tertidur sebentar, melupakan rasa takut mereka. Ini juga merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya berikut adalah sebab-sebab kemenangan. Ingat, ini sebab-sebab kemenangan yang berlaku di dalam segala kondisi dan situasi, ya. Kita harus, ketika kita sedang berperang melawan skripsi, ketika kita sedang berperang melawan penyakit, ketika kita sedang berperang melawan tindak tanduk masyarakat yang meresahkan, atau kita sedang berperang melawan hawa nafsu, 4 ini adalah kunci. Bahkan kalau kita sedang berperang dengan orang-orang kafir, ya, berperang dengan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kuncinya adalah 4 ini. Apa itu? Yang pertama adalah bertawakal kepada Allah, kemudian yang kedua adalah sabar dan takwa, kemudian yang ketiga adalah memohon pertolongan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini bahwasanya yang dapat memberikan pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di samping itu kita tidak bersandar, di samping itu kita tidak melupakan sebab, tapi kita tidak bersandar hanya kepada sebab-sebab yang ada. Kemudian berikutnya adalah, yaitu sebab kemenangan lainnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Afwan, beberapa jamaah yang mengaktifkan mic, ya, mungkin bisa dinonaktifkan, bisa di mute dulu suaranya. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به
Afwan, untuk minta tolong untuk host atau co-hostnya, kalau antum menyimak kajiannya, tolong dimatikan dulu itu mic-nya. Mana ini host, mana co-hostnya? Nah, barakallahu fikum, ya. Kemudian kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan. Tolong minta tolong host sama co-hostnya diperhatikan lagi ya, kalau ada yang masih mengaktifkan mic-nya untuk dimatikan terlebih dahulu. Kemudian berikutnya adalah bersabar menghadapi orang-orang kafir. Ini merupakan beberapa atau tafsiran ringkas dari ayat 176 sampai dengan ayat 200 surat Ali Imran. Yang pertama adalah jangan sedih melihat orang-orang kafir, yang mana kekufuran mereka itu tidak akan membahayakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka agar bertambah dosa dan azab. Intinya apa? Jangan bersimpati dengan orang-orang kafir. Kalau mereka tetap dalam kekufuran mereka, kalau mereka tidak mau bertaubat kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak perlu untuk bersimpati kepada mereka. Kemudian, ya, memang begitu tujuan Allah membiarkan mereka dalam kemaksiatan, dalam dosa, karena sudah persiapkan bagi mereka azab. Namun kalaupun kita ingin bersimpati kepada mereka, doakan mereka. Ya, misalkan mereka adalah keluarga kita, barangkali ayah, ibu, atau misalnya saudara-saudara kita, doakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah. Kemudian yang berikut adalah jangan tertipu melihat keglamoran dunia mereka. Mungkin kita melihat, oh ini orangnya kafir, ini orangnya bahkan mereka sholat aja enggak. Tapi kenapa Allah kasih mereka harta yang melimpah, Allah kasih mereka anak-anak, Allah kasih mereka rumah yang sah, kendaraan dan sebagainya. Jangan tertipu. Karena surga mereka adalah dunia, sedangkan surga kita yang hakiki adalah kelak di akhirat. Ya, mereka orang-orang kafir mungkin hidup mereka glamor ketika di dunia. Mereka enggan untuk beriman kepada Allah. Mereka enggan untuk, ya, mungkin mereka mengaku beriman, tapi iman mereka berdasarkan hawa nafsu, sehingga iman mereka tidak ingin atau keimanan mereka itu tidak ingin mereka beriman kepada Allah, tapi dengan cara mereka sendiri, bukan dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk mereka Allah kasih kekayaan di dunia, Allah kasih, namun ya bahkan ketika mereka berbuat baik pun Allah balas kebaikan mereka, tapi di dunia, bukan di akhirat. Ketika di akhirat, amal kebaikan mereka menjadi sia-sia kalau mereka tidak beriman kepada Allah. Kemudian pada akhirnya semua orang akan mati dan dihisab pada hari akhir. Maka kesuksesan sejati adalah dengan cara dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana di ayat yang ke 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang hidup pasti akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah, akan tetapi balasan atas perbuatan mereka akan diberikan pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, mereka adalah sejatinya orang-orang yang beruntung, mereka adalah sejatinya orang-orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kehidupan di dunia ini hanyalah mata'ul ghurur, hanyalah sesuatu yang pasti akan hilang, ya, sesuatu yang fana. Kemudian berikutnya adalah Allah memang senantiasa akan menguji kita dengan berbagai ujian. Dan sebagaimana kita sudah jelaskan pada kesempatan yang lalu, ujian kita satu dengan yang lainnya tidaklah sama, sehingga jangan pernah kita itu membandingkan diri kita dengan orang lain. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali dia pasti mampu untuk menjalaninya. Mereka pasti mampu untuk melewatinya. Kita yakin kepada Allah, kemudian kita jangan membandingkan diri dengan orang lain, ya, karena bisa jadi ujian yang kita anggap mudah, yang dirasakan oleh orang lain, bisa jadi itu sulit untuk kita, sehingga Allah nggak kasih ujian itu ke kita. Ujian orang berbeda-beda. Lalu surat ini ditutup dengan perintah bersabar, ya, dengan perintah bersabar, yaitu sebagaimana tertera dalam ayat ke-200, ayat yang terakhir dari surat Ali Imran, di mana Allah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ini seruan kepada kita semuanya, orang-orang yang beriman. Bersabarlah, isbiru wasabiru warabitu. Bersabarlah, kemudian kita kuatkan kesabaran kita. Ya, warabitu, dan tetaplah bersiap-siap di perbatasan negerimu. Maksudnya bersiap-siaplah kita untuk menghadapi berbagai macam konsekuensi, ya, berbagai macam kejadian. Wattaqullah, kemudian bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun. Semoga dengan kamu bertakwa kepada Allah, kalian mendapatkan kesuksesan. Nah, ini adalah tafsir dari surat Ali Imran. Kemudian berikutnya kita masuk kepada surat An-Nisa, ya. Sebagaimana yang Anda sampaikan di kesempatan lalu, untuk membantu pemahaman kita, antum buka Al-Qur'an, baca tafsirnya, ya. Antum buka Al-Qur'an, baca tafsirnya, karena ini adalah tafsir ijmali, hanya akan memberikan gambaran global dari isi daripada setiap juz yang kita bahas setiap paginya billahi taala. Kemudian kita masuk kepada surat An-Nisa, ya. Masuk kepada surat An-Nisa. Ada beberapa poin tentang surat An-Nisa. Yang pertama adalah bahwa surat An-Nisa adalah surat Madaniyah. Sekali lagi, surat Madaniyah adalah surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Kemudian berikutnya, jumlah ayat dari surat An-Nisa ada 176 ayat. Kemudian juga termasuk dari as-sab'ut tiwal, yaitu 7 surat yang panjang, dimulai dari Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, kemudian surat An-Nisa, dan surat-surat setelahnya. Ya, 7 surat yang paling panjang yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian surat ini sebagaimana namanya, ya, banyak berbicara tentang hubungan sosial antar manusia, khususnya berkaitan dengan wanita. Kenapa dinamakan surat An-Nisa? Karena poin besar dari surat ini adalah berbicara tentang wanita. Oleh karena itu, ya, maka wajarlah surat ini dinamakan sebagai surat An-Nisa. Kemudian para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin penting yang dapat kita ambil dari surat An-Nisa, khususnya dari ayat 1 sampai dengan 10. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan perintah takwa. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqu rabbakum." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, takutlah kalian kepada Rabb kalian, ya, kepada Rabbnya. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang mana Allah ciptakan kita dari jiwa yang dari satu jiwa, ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari yang satu, yaitu Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha zaujaha, yang mana kemudian Allah menciptakan pasangannya, yaitu siapa? Ibunda Hawa, ya, Ibunda Hawa. Wattaqullah wa batha minhuma, kemudian Allah jadikan dari keduanya, yaitu Adam dan juga Hawa, rijalan katsiran wa nisaa, laki-laki dan perempuan yang sangat banyak, yaitu kita semuanya keturunan Nabiullah Adam. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Tadi di awal sudah suruh perintah bertakwa, kemudian berikutnya kita diperintahkan kembali untuk bertakwa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, ya, bertakwalah kepada Allah dengan namanya, ya, yang dengan namanya kamu saling meminta, ya, saling meminta, saling membutuhkan, tasaaluna bihi wal arham, dan juga saling menyambung hubungan kekeluargaan. Innallaha kana 'alaikum raqiba, karena sesungguhnya Allah lah yang selalu menjaga dan juga mengawasimu, ya. Sehingga di sini perintah takwa menyinggung kesatuan manusia, hubungan suami istri dan juga hubungan kerabat. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan rincian terkait anak yatim. Yang pertama adalah Allah memberikan perintah untuk memberikan harta yang itu merupakan hak anak yatim tanpa memakannya dengan kezaliman, tanpa mendoliminya sedikit pun. Ketika kita mendapati ada harta anak yatim, jangan kita ambil walaupun sedikit, ya, karena di sini Allah taala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang-orang yang memakan harta anak yatim zulma, karena dengan zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nara, itu seperti narok bara api di dalam
perutnya, ya, seperti meletakkan bara api di dalam perutnya. Kemudian selanjutnya adalah perintah mengayomi dan memelihara mereka dengan memberi mereka rezeki, yani memberikan mereka makan, minum, pakaian, dan juga yang paling banyak orang sulit untuk melakukannya apa? Berkata baik kepada mereka. Ya. Mungkin kita memiliki problem di mana kalau bicara sama anak yatim misalnya, sebagian kita merasa karena mereka tidak punya orang tua, kemudian dianggap bahwasanya mereka ini orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak beradab. Ini salah. Justru kita yang seharusnya berbuat baik kepada mereka. Kita harusnya berkata baik kepada mereka karena mereka tidak punya sosok orang tua yang bisa mereka jadikan sebagai teladan, sebagai contoh. Maka kita harusnya orang-orang yang hidup bersama mereka yang dapat memberikan mereka contoh. Kemudian berikutnya adalah perintah mendidik mereka dalam mengatur keuangan sebelum memberikan seluruh harta mereka. Bukan dengan cara mengambil atau memanfaatkan harta mereka untuk kepentingan pribadi kita, tapi dengan cara melatih dan mendidik mereka bagaimana cara mengatur keuangan. Bisa juga dengan cara melatih mereka, mengajarkan mereka untuk berdagang dan seterusnya, yang itu maslahatnya akan kembali kepada mereka semuanya. Kemudian berikutnya adalah yaitu di dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala juga telah mengatur masalah waris di dalam telah mengatur masalah waris atau warisan. Di sini Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui maslahat kita daripada bapak kita, anak kita atau bahkan diri kita sendiri. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan waris, misalkan anak laki-laki mendapatkan 2 kali jatah dari perempuan. Kenapa? Mungkin dari kacamata kita yang pengetahuannya terbatas, itu kita menganggap hal itu tidak adil. Kenapa laki-laki mendapatkan 2 kali lebih banyak daripada perempuan? Namun dibaliknya Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah atau mengetahui ada hikmah yang besar di dalamnya. Sebagai contoh yang dijelaskan oleh para ulama, kenapa laki-laki mendapatkan jumlah yang lebih besar daripada perempuan? Karena mayoritas laki-laki mereka itu adalah tulang punggung keluarga, ya, tulang punggung keluarga. Lantas kemudian kalau kemudian ada di antara wanita yang jadi tulang punggung keluarga, terus jadi jatah waris berubah, tidak. Hukum tetap berlaku sebagaimana seharusnya. Laki-laki mendapatkan 2 kali jatah lebih banyak daripada perempuan, kecuali di beberapa seksi atau di beberapa bagian. Seperti contohnya saudara-saudara seibu. Saudara-saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan jatah yang sama. Ini tidak perlu kita detailkan. Namun intinya pembagian ini berdasarkan hikmah dan juga ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, juga rahmat. Kemudian berikutnya adalah adil belum tentu sama rata. Maksudnya apa? Adil itu tidak melulu sama rata. Seorang anak usia 10 tahun dengan kakaknya yang berusia 15 tahun dengan kakaknya lagi yang berusia 30 tahun. Kalau adil itu berarti sama rata, maka waris dibagikan kepada mereka adalah mau itu laki-laki mau perempuan, jumlahnya kalau misalnya yang ditinggalkan adalah misalkan ditinggalkan adalah 900 juta, berarti yang pertama 300, yang kedua 300, yang ketiga 300 juga. Padahal yang kedua itu adalah padahal yang pertama dan kedua adalah perempuan misalnya. Ini tidak bisa seperti itu, ya. Namun yang dimaksud dengan adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya atau meletakkan sesuatu sesuai dengan haknya. Yang mana di sini dikatakan karena warisan laki-laki lebih besar daripada warisan perempuan, sebagaimana pada ayat yang ke-11, ya yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jatah satu laki-laki seperti jatah 2 perempuan. Yang itu berarti jatah laki-laki itu 1, jatah perempuan itu setengah, atau jatah laki-laki itu 2, jatah perempuan adalah 1. Kenapa? Karena di sini alasan yang disebutkan, dan warisan suami di dalam hal ini warisan suami lebih besar daripada warisan istri, sebagaimana di ayat yang ke-12, ya, cukup panjang. Kemudian karena kenapa laki-laki memiliki jatah yang lebih besar? Karena sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Sa'di di dalam tafsir yang kita gunakan adalah karena laki-laki memiliki tanggung jawab finansial lebih besar daripada perempuan. Mau diakui atau tidak, mau antum setuju atau tidak, tapi realitanya memang seperti itu. Kemudian urutan pengeluaran warisan, ya, kalau ada seseorang yang meninggal,
Maka apa yang harus kita lakukan dengan hartanya? Pertama kali kita keluarkan hartanya untuk kebutuhan pemakamannya. Kemudian yang kedua, kita lakukan atau yang kita gunakan uangnya untuk membayar hutang-hutang. Maka dari itu sebelum pembagian wasiat maupun waris, itu tanya dulu orang ini punya hutang atau tidak. Kalau punya hutang, keluarkan dulu hutangnya, baru kemudian dikeluarkan wasiat, barulah warisan. Lalu wasiat. Wasiat itu apa? Wasiat itu adalah sesuatu yang diberikan kepada non-ahli waris, ya, kepada orang selain ahli waris. Namun wasiat ini memiliki batasan kuantitas, ya, memiliki jumlah yang terbatas, yaitu tidak boleh lebih daripada sepertiga harta yang ditinggalkan, ya, tidak boleh lebih dari sepertiga. Misalkan ada orang meninggalkan harta 9 miliar, lalu dia memberi wasiat sebelum dia meninggal, ketika dia sakit atau ketika dia masih sehat, pernah memberikan wasiat bahwasanya 50% uang saya diberikan kepada orang yang sudah membantu saya, misalkan asistennya atau siapa. Nah, ini 50% ini tidak berlaku. Ketika dia benar-benar meninggal, yang boleh dikeluarkan hanya sepertiga, ya, hanya sepertiga, 1/3 dari hartanya. Tidak boleh lebih. Kalau kurang boleh, kalau lebih tidak boleh. Barulah kemudian setelah dikeluarkan kebutuhan pemakaman, dikeluarkan hutang-hutangnya atau dibayarkan hutang-hutangnya, kemudian sudah dibayarkan wasiatnya, kalau ada, barulah kemudian dibagikan warisan kepada ahli waris. Terus kalau sebelum meninggal dikasih, itu namanya hibah, bukan warisan. Tapi ingat, jangan pernah melakukan hibah karena ingin lari dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, itu tadi adalah bagian terakhir daripada surat An-Nisa. Ya, untuk juz keempat ini memiliki tafsir yang lebih sedikit secara bahasnya. Insya Allah bismillahi ta'ala kita akan lanjutkan bahasan kita untuk tafsir dari juz yang kelima yang masih dalam surat An-Nisa pada kesempatan berikutnya, insya Allah ta'ala. Untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan juga hidayah, memberikan kepada kita keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, sehingga tidak cukup dari kita mendengarkan kajian saja, namun kita juga baca kitab-kitab ulama, kemudian kita haji Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW dari masyayikh atau dari ustadz-ustadz lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di bulan Ramadan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator, ya, saudara Alvino, alaihi waliyatafaddal. Jazakumullahu khairan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jazakallahu khair kepada Ustaz Muhammad Aris Lutfi yang telah memandu untuk kajian tafsir Asma'i pada juz 4, yaitu surat Al-Imran sampai An-Nisa, dan insya Allah untuk besok hari itu menghadirkan juz 5. Marilah kita tutup untuk kajian tafsir pada pagi ini dengan tawaratul majelis. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.